Karena lahannya tak ada, banyak masyarakat kecil desa yang terpaksa menjadi seorang buruh tani. Bekerja untuk tuan tanah dengan upah yang hanya cukup untuk bertahan hidup sehari saja. Jangankan bahas tentang akses pendidikan dan kesehatan yang layak, akses mereka terhadap kebutuhan pokok tani seperti pupuk pun dipersulit oleh birokrasi. Jadi, petani sejahtera mana yang selama ini pemerintah upayakan? Mereka membentuk serikat-serikat untuk membangun identitas politik dalam memperjuangkan reforma agraria. Berbagai tantangan dan peluang mereka hadapi untuk mempertahankan identitas politik mereka sebagai seorang petani di tengah dinamika politik. Jadi, menurut lo, gimana sih kondisi petani Indonesia saat ini? Berbagai faktor menjadi penyebab kemiskinan pada petani desa. Yang pertama, mulai dari banyaknya petani di pedesaan yang tidak memiliki lahan sendiri dan bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang rendah. Dan yang kedua, dominasi usaha pertanian perorangan dengan rata-rata pendapatan yang rendah. Pertama dari lahan sih, lahan kan sangat krusial. Karena nih lahan ini nggak 100% belum terbayar. Jadi itu di sini tuh masih ada sangat paut sama orang-orang yang sebelumnya punya lahan ini. Tapi kita bisa memanfaatkannya karena lahan ini tuh udah ada di jalur hijau, jadi nggak bisa dibangun apa-apa. Ada beberapa dinas yang melirik lahan ini dipergunakan untuk apa? Lahan ini dipergunakan untuk apa? Jadi beberapa kubu dinas melirik lahan ini. Itu yang mungkin mempersulit gerak kita sih sebenarnya mau berada dimanapun nggak apa-apa asal tidak dilarang berkegiatan. Karena kita di sini itu kelompok tani, kita bebas berapresiasi. Kita melihat memang penguasaan tanah, penguasaan pemilikan tanah itu memang masih dikuasai oleh segelintir orang atau oligarki kita bilang ya, ataupun korporasi pangan perkebunan swasta, nah itu yang menjadi kondisi menunjukkan kesejahteraan petani memang masih rendah lah. Kemudian untuk kebijakan yang berpihak kepada petani memang kita bilang memang masih banyak kebijakan yang belum pro terhadap petani ya. Misalkan kita lihat dari undang-undang, misalnya perjuangan kita itu kan ada di reforma agraria, ada di kedaulatan pangan, ada di agroekologi, ada di hak asasi petani, ada di kelembagaan koperasi dan gitu. Nah dari sektor agrarianya memang dari pemilikan tanah, dari kebijakan sudah ada memang Perpres Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023, tapi ternyata memang pemerintah dari Presiden Jokowi kemudian Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjalankan namanya redistribusi tanah kepada petani. Jadi intinya sederhananya kepemilikan tanahnya itu masih dikuasai oleh segelintir orang, sehingga para petani di pedesaan itu kondisinya saat ini masih di bawah 0,5 hektar. Kemudian petani masih banyak yang sewa lahan. Ya kan sebenarnya dampaknya itu kan mereka harus keluar duit lagi untuk sewa lahan. Mereka juga masih jadi buruh tani. Nah, kemudian mereka juga nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena mereka harus mengeluarkan uang untuk itu kan. Nah, kemudian untuk kebijakan pangan ada namanya Undang-Undang Pangan Nomor 2018 tahun 2012, itu undang-undang tentang pangan. Di situ ditulis memang secara pembangunan ada namanya ketahanan pangan, ada kemandirian pangan, ada keamanan pangan, ada kedaulatan pangan. Nah kalau di SPI sendiri kita memakai satu konsep untuk gerakan kita adalah kedaulatan pangan. Kenapa? Karena memang kalau di ketahanan pangan itu yang dipakai sama pemerintah sekarang itu kan pemerintah pakainya sekarang ketahanan pangan. Nah, itu masih memberikan toleran untuk pengadaan pangannya impor. Nah kalau kedaulatan pangan itu bagaimana
dari produksi, kemudian dari pengolahan, distribusi sampai konsumsi itu dari kita sendiri, dari petaninya sampai ke rakyat di sini. Artinya secara pangan bisa berdaulat tanpa kita juga bergantung dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan, baik di perusahaan dalam negeri, kemudian juga sampai ke korporasi global. Nah, itu kita punya kedaulatan pangan, sehingga secara pangan ekonomi petani bisa berdaulat lah seperti itu. Pemerintah sampai saat ini belum melakukan implementasi dari undang-undang pangan itu. Kemudian ada namanya undang-undang perlintan, undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani itu nomor 19 tahun 2013. Bagaimana undang-undang perlintan itu seharusnya petani dan masyarakat desa semakin sejahtera, semakin maju gitu. Artinya memang dari program dari kelembagaan petani juga itu sebenarnya memberikan atau menjadikan petani itu sebagai subjek atau pelaku utama dalam pengadaan pangannya, dalam hal kegiatan ekonominya, gitu, dalam hal produksinya, tanpa ada pengaruh besar lah atau kontrol besar dari perusahaan-perusahaan besar saat ini sebenarnya. Sampai ke tahap ya kita ada namanya juga agroekologi. Nah, agroekologi itu jadi sistem pertanian yang sederhananya sistem pertanian menggunakan input dari alam lah. Karena sejauh ini dari warisan Orde Baru ya namanya revolusi hijau. Revolusi hijau itu bagaimana bisa merubah sistem pertanian yang konvensional ya, dari konvensional ke pertanian organik gitu, atau pertanian ramah lingkungan. Itu artinya itu namanya agroekologi. Nah, sejarahnya agroekologi sebenarnya itu kan ketika Orde Baru. Sebelum Orde Baru sebenarnya tahun 70-an, 60-an, 70-an itu petani menggunakan kearifan lokal sih, dari memanfaatkan pertanian dari alam sekitar supaya hasilnya bagus, tanahnya sehat. Kemudian ketika zamannya Orde Baru dirubahlah itu kan, dan revolusi itu swasembada pangan, semua diarahkan memakai input pupuk kimia, ya memang produktivitasnya juga berdampak, tapi untuk kesehatan tanah, makanan yang masuk ke kita itu kimia gitu. Nah, sampai sekarang itu masih ada kondisi sekarang. Nah, itu jadi bentuk perlawanan kita, jadi bentuk gerakan kita, namanya agroekologi. Nah, kemudian untuk yang koperasi petani, nah kita menyebutnya itu koperasi petani itu sebagai kelembagaan ekonomi petani. Jadi bagaimana petani dikonsolidasikan melalui kelembagaan koperasi sebetulnya. Jadi petani itu nggak sendiri-sendiri dalam hal meningkatkan ekonomi mereka. Nah, koperasi petani kan sebenarnya jelas di dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal 33 ayat 1, mungkin bisa dicek apa isinya. Jadi untuk perekonomian disusun atas asas kekeluargaan, itu namanya koperasi. Nah, itu jelas di dalam Undang-Undang Dasar dimandatkan, tapi ternyata dari sisi reforma agraria, dari sisi pertanian ramah lingkungan, kedaulatan pangannya, aksesi petani belum terpenuhi, dan koperasi sampai saat ini pemerintah belum total ya, belum maksimal untuk menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan dan program yang yang seharusnya itu dijalankan oleh pemerintah. Nah, makanya kalau sebenarnya kalau di ilmu politik ini kan mungkin teman-teman udah belajar William Dunn ya, teori William Dunn ya, kebijakan publik. Itu kan ada dari forecasting sampai ke tahap implementasi. Nah, itu bagaimana secara partisipatori ataupun secara dari kelompok gerakan sosial seperti kita itu terlibat dari tahap perencanaan sampai implementasi, sehingga memang kebijakan itu memang untuk rakyat gitu, untuk dapat mencapai tujuannya itu menyejahterakan rakyat. Kalau petani ya berarti menyejahterakan petani. Kira-kira itulah untuk kondisi gambaran saat ini. Memang garis besarnya petani memang masih belum sejahtera sampai saat ini, dan memang petani masih dijadikan objek dari kebijakan jangka pendek pemerintah sekarang. Upaya-upaya kita ya dalam berjuang untuk kesejahteraan petani yang melalui kebijakan kan tadi itu untuk penyusunan kebijakan yang tadi aku jelasin. Kemudian yang terbaru ini kita jadi akan ada revisi undang-undang pangan, revisi undang-undang kehutanan, revisi undang-undang perkoperasian, revisi undang-undang pembuatan undang-undang masyarakat hukum adat. Kemudian juga tetap kita berupaya yang untuk undang-undang cipta kerja untuk dicabut lah gitu. Nah, itu mungkin kita sebagai organisasi massa ya, pertama memang kita melakukan aksi, kita demo upaya ya, kita demo, kita aksi di aksi massa, turun ke jalan. Jadi para petani di desa-desa kita mereka aksi di wilayahnya biasanya. Kemudian juga
mereka akan ke Jakarta aksi. Kita 2024 atau 2023 kita menurunkan gerakan massa petani bawa traktor dari Indramayu ke Jakarta, kita bawa traktor. Nah, itu bagaimana bisa menekan pemerintah supaya memang misalkan terkait reforma agraria dijalankan, kebijakannya sudah ada tapi nggak dijalankan kan gitu. Nah, kemudian kita juga melakukan lobby-lobby ke pemerintah ya, namanya policy advokasi. Kita lobby-lobby ke pemerintah, ke presiden, ke DPR, ke kementerian, termasuk teman-teman pengurus SPI di tingkatan wilayah cabang. Mereka melakukan hal yang sama ya, lobby aksi pemerintah setempat gitu. Karena untuk dilaksanakannya misalkan kedaulatan pangan dan reforma agraria ini kan nggak cukup di pusat gitu kan. Mereka pasti melakukan instruksi, harusnya gitu kan, instruksi ke yang di bawah. Yang di bawah itu misalkan ke bupati ataupun wali kota, dinas-dinas, kantor wilayah, supaya dijalankan untuk distribusi. Karena memang biasanya kan alurnya itu bagaimana usulan dari kabupaten, usulan dari wilayah untuk pelaksanaan reforma agraria, kemudian dijalankan misalkan sama kementerian atau lembaga dan diperkuat melalui instruksi dari presiden biasanya kan gitu. Tapi ini kan nggak dijalankan gitu. Makanya cocok juga ada namanya check and balances melalui DPR RI ataupun DPRD gitu. Mereka yang akan melakukan evaluasi, memanggil eksekutif, memaksa eksekutif, mengarahkan eksekutif untuk menjalankan kebijakan itu. Nah, tapi sekarang memang ya tau lah ya, di DPR ini memang yang punya ataupun yang menjalankan aspirasi rakyat, kepentingan rakyat ya kita belum lihat sih, dan kita memang belum merasakan kecuali memang di golongan mereka gitu. Makanya kita bilang ya partai ini nggak ada identitasnya, partai politik, jadi mereka lebih ke catch all, semuanya diambil apa yang menguntungkan buat mereka, apa yang program-program bisa diakses untuk kemenangan mereka, itu yang mereka ambil untuk didakil dapil-dapilnya gitu. Nah itu sih. Kemudian kita yang kemarin di Hari Tani kita dialog dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara, Wakil Menteri Perindustrian, Menteri UMKM untuk menjalankannya reforma agraria, penyelesaian konflik agraria. Makanya kemarin di DPR udah dibentuk tuh pansus untuk penyelesaian konflik agraria. Jadi pansus ini secara ada mereka punya kerja khusus. Makanya teman-teman coba cek di YouTube itu di TV Parlemen ya terkait pansus ini. Nanti teman-teman bisa mendengar sih apakah mereka paham atau tidak tentang penyelesaian konflik agraria. Nah, reforma agraria ini masuknya di Komisi 2. Jadi di Komisi 2 itu ada tentang reforma agraria dan tentang politik ya, pemiluan. Nah, kayaknya anggota DPR di Komisi 2 itu lebih serap ke pemiluan. Karena itu memang kepentingan mereka kan gitu. Nah, kemudian ketika mereka memberikan statement tentang reforma agraria ya masih belum paham sepenuhnya. Itu kan artinya sebenarnya kita miris lah ya, ditempatkan di komisi itu tapi kurang paham gitu. Dan kita coba memahamkan gimana ya, terlibat memahamkan mereka, tapi ya kita dibatasin gitu sebagai kelompok kepentingan ataupun kelompok organisasi massa gitu. Makanya itulah kita upaya melalui ya upaya konkretnya seperti itu sih kita. Kemudian kita juga tadi itu kita upaya konkretnya bagaimana juga bisa memberikan penyadaran, peningkatan pemahaman kepada anggota kita untuk memperjuangkan nasib petani, kesejahteraan petani. Kita pendidikan, kita biar mandiri gitu, mandiri untuk bergerak, tetap terpimpin oleh SPI, pendidikan sampai yang tadi aku bilang pendidikan ekonomi politik. Kemudian kita pertukaran studi banding petani ke luar negeri itu kan juga. Kita misalkan sampai ke Amerika Latin, ada yang sampai ya ada yang di Asia, ada yang di Eropa, sampai Amerika Latin. Ini untuk belajar gimana gitu, upaya-upaya strategi gitu sih sebenarnya. Kita jadi mematahkan stigma bahwa petani itu tidak boleh petani itu bodoh, kita pakai stigma. Kita dengan pendidikan yang kita lakukan inisiasi rakyat gitu, inisiasi petani sendiri, bisa ternyata petani pemahamannya meningkat, pemahaman tentang reforma agraria lebih paham petani daripada anggota DPR saya rasa. Pemahaman tentang kedaulatan pangan, bagaimana bisa menjalankan pertanian yang baik melalui agroekologi, lebih paham mereka daripada
kementerian-kementerian ataupun DPR, bagaimana membangun koperasi, menjalankan koperasi, kemudian tentang hak asasi petaninya itu lebih paham petani anggota kita daripada DPR sama kementerian. Nah itu maksudnya upaya konkret kita, polarisasian, advokasi policy, kita membangun pasar alternatif juga sampai kita konkret. Jadi konkretnya kayak contoh kita ambil Indramayu ya, SPD Indramayu, Kabupaten Indramayu, mereka perjuangan reforma agraria, pertaniannya agroekologi, kemudian pendidikan organisasi sampai ke hak asasi petani, pendidikan pemahaman tentang UNDROP tadi yang aku bilang, sampai bagaimana tata niaga pertanian, mereka bangun kerjasama dengan UPC di sana, itu kan konkret gitu. Nah dengan adanya partai politik ya berarti kan perjuangan yang secara meluas kan, secara kebijakan gitu.